Mungkin ini yang salah satu yang paling aku ingat ya, karena Iya. ini sebelum aku punya angka puluhan ribu stream gitu loh, ratusan Iya. ribu stream. Itu partnership sama Bleed Music Indonesia. Itu Bleed Music tuh Oh. distributornya Nadine, Pamungkas dan lain-lain lah. Nah, Wow. channel itu means kamu nyari uang dari pekerjaanmu. 700 euro sekali. Setara dengan 12. Yang paling penting dari composing music itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Inspirasi, inti persepsi muda-mudi berprestasi. Oke, nah selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pendengar setia podcast Inspirasi, sobat-sobat Inspirasi, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa sehat-sehat selalu. Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Oke, nah mungkin kembali lagi bersama aku Rosi Chelsea Taziza Rahma Putri. Aku biasa dipanggil Chelsea. Salam kenal semuanya. Aku dari program studi S1 Farmasi angkatan 2022. Dan pada kesempatan kali ini di episode ke-6 podcast Inspirasi ini, aku bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber kita yang baru lagi nih daripada sebelum-sebelumnya, yang pastinya nanti bakal membawa dan memberikan insight yang positif dan juga inspiratif buat sobat-sobat inspirasi sekalian. Oke, jadi di sini kita ngobrol-ngobrol santai. Jangan lupa siapin cemilan untuk ngedengerin kita dalam podcast ini, karena kita ngobrol-ngobrol santai. Kalian bisa sambil rebahan, bisa sambil ngopi, ngeteh gitu ya. Jadi terserah aja. Dan jangan sampai ketinggalan, karena kita di sini bakal ngupas tuntas nih berbagai topik yang bisa kita kupas gitu di podcast episode ke-6 kali ini. Oke, nah mungkin teman-teman sobat inspirasi udah pada gak sabar nih untuk ngedengerin podcast kita, obrolan santai kita, dan siapa sih sebenarnya narasumber kita di pada episode kali ini. Nah, mungkin aku say hi dulu kali ya. Halo Mas Ibrahim. Halo Mbak. Oke, halo. Nah, gimana nih kabarnya Mas Ibrahim? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Mungkin teman-teman sobat inspirasi ini kayak masih ada yang asing nih Mas, mungkin masih ini tuh siapa sih sebenarnya Masnya gitu, dari prodi apa sih gitu. Tapi mungkin juga yang mungkin kating-kating atau adik-adik tingkatnya Mas Ibrahim sendiri mungkin kayak udah gak asing gitu. Oh, Mas Ibrahim yang itu ya gitu pasti ya. Apalagi mungkin yang satu organisasi mungkin yang sama di Hima ya Hima Mas Bio, ya. Oke. Nah, oke. Nah, mungkin Mas Ibrahim bisa perkenalan terlebih dahulu buat dan juga menyapa ke sobat-sobat inspirasi Mas. Silakan Mas. Halo teman-teman inspirasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim. Saya dari program studi biologi S1 angkatan 21, sekarang semester 5, dan kali ini saya diundang podcast oleh siap. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Iya betul, ngobrol-ngobrol santai tapi juga serius dan berbobot nih nantinya. Oke. Ini Mas, kalau boleh tahu nih kayak gimana nih kabarnya? Baik? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Mbaknya gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah juga sehat Mas. Oke. Mas Ibrahim sendiri gimana kesibukan saat ini mungkin? Untuk kesibukan saat ini saya ada 2 kesibukan. Produce musik seperti biasa karena itu side job, dan saya lagi mengurus untuk MBKM semester 5 ini. MBKM guys. Magang di mana Mas? Tawangmangu. Itu saya tentang anggrek, tentang bunga anggrek, dan insya Allah bisa lancar lah dalam 6 bulan. Insya Allah. Oke. Ini ya penelitian ya, base-nya penelitian. Oke, siap.
Oke, nah mungkin nggak usah lama-lama lagi ya. Kita habis ini bakal langsung kupas tuntas dan ngobrol-ngobrol santai. Jadi teman-teman pastikan teman-teman selalu stay tune terus. Jangan kemana-mana, tetap saksikan di podcast Inspirasi episode ke-6 kali ini. Sebenarnya kita tuh bakal ngebahas tentang apa sih? Nah, jadi pada episode ke-6 kali ini kita kedatangan narasumber yang khususnya dia itu kan dari program studi S1 biologi ya. Tapi karena mungkin kita berpikirnya karena fakultas MIPA tuh cenderungnya tuh lebih ke akademik nih gitu kan. Tapi nah karena narasumber kita kali ini tuh ada yang beda nih ini guys. Jadi Mas Ibrahim ini memang dia itu sangat-sangat potensinya itu tuh ada di bidang musik teman-teman. Jadi kita di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang composing musik. Lebih utamanya seperti itu. Oke. Nah mungkin dari Mas Ibrahim sendiri sudah siap? Siap. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mas ya. Siap. Nanti. Oke. Jadi mungkin aku langsung masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya Mas ya. Oke. Sebenarnya gimana sih Mas? Ceritain dong gimana caranya Mas Ibrahim tuh menemukan potensi dan passion gitu saat kuliah gitu. Passion itu penting banget pas kuliah ya. Itu tuh buat ngarahin kalian mau kemana dan alternatif kalian mau kemana. Jadi kadang kalau punya plan kan nggak sesuai, kita punya plan B, plan C dan lain-lain. Betul. Nah, tahu passion itu bisa ngebuktiin ke diri kita sendiri bahwa oh kita tuh sebagai manusia, sebagai individu punya loh banyak banget potensi. Kita tinggal ngembangin aja. Nah, itulah pentingnya nyari passion buat aku. Makanya aku selalu nyari dari dulu sebelum kuliah itu udah nyoba semua hal dari musik, fotografi, videografi. Jadi saya rasa passion itu diasah dan dilatih. Selain dicari, diasah dan dilatih juga. Oke, jadi memang benar sih. Aku setuju banget sama pendapat Mas Ibrahim ini. Jadi kalau passion itu atau potensi kita itu tuh kita nggak mungkin kayak secara instan. Oh kita tahu nih, kayaknya kita tuh passionnya kita di sini gitu. Nggak mungkin gitu loh. Kita menemukan dengan cara kita mencoba. Ya nggak sih Mas, benar kan? Oke, nah terus kalau boleh tahu kalau Mas Ibrahim sendiri ini gimana? Kalau sepanjang maksudnya kayak selama Mas sampai saat ini, nah Mas Ibrahim itu tuh ngerasanya passionnya di mana gitu? Kalau passionku tuh sebenarnya di musik ya, di musik dan dunia entertainment. Karena menurutku itu dunia yang menarik banget. Itu nge-influence banyak orang dan kita bisa mencurahkan rasa isi hati kita kalau di musik ya. Makanya aku suka musik gitu. Suka bikinnya juga dan suka produce buat orang lain juga, suka nyanyi juga gitu. Lengkap ya. Jadi tentang it's about music gitu ya. Music. Bukan beatmaker doang, bukan penyanyi doang, tapi semua. Karena aku semuanya sendiri gitu, dari bikin musiknya, mixing mastering sampai rilis dan lain-lain gitu. Berarti termasuk kayak hobi-hobinya gitu buat dengerin lagu gitu ya Mas? Yes. Oke. Sampai akhirnya bisa composing musik nih teman-teman. Nah mungkin terkait dengan composing musik nih, gimana sih dan apa yang membuat pertama kali Mas Ibrahim ini tuh tertarik gitu tentang musik? Jadi kan mengingat Mas ini juga sempat berkolaborasi nih sama USS Fit ya Mas ya. Bener. Nah itu gimana nih Mas? Bisa cerita dong ke sobat-sobat Inspirasi? Mungkin saya cerita kenapa saya suka musik dulu ya. Karena boleh. Dari dulu itu, dari sejak SMP, SMA. SMP itu saya belum bisa bikin musik, tapi SMA saya udah ngulik-ngulik di AW, itu aplikasi atau software untuk membuat lagu. Itu saya dulu ngulik FL Studio. Dan saya senang aja gitu loh main FL Studio, kayak orang main game. Tapi ini bedanya, ini kita bikin musik gitu loh. Dan alhamdulillah awal-awal itu buat hobi, tapi lama-kelamaan bisa ada income. Dan terakhir yang USS Fit itu kita partnership dengan USS Fit. Saya di chat Jejo ya, which is owner dari USS Fit, buat Oke, ayo ke Jakarta kita syuting bareng. Nah, kita syuting bareng di Jakarta, dan aku ketemu rapper juga namanya Bennett Eke di sana. Dan it's just inspired talk di sana, kayak kita ngobrol inspiring banget sih tentang musik, tentang industri. Dan mungkin yang bikin aku sangat tertarik banget ke dunia ini tuh karena dunia itu sangat fleksibel gitu loh. Gak ada bagus jelek, gak ada salah benar. Ya kalau bikin musik ya bikin musik aja gitu. Bebas berkreasi ya Mas ya. Bebas berkreasi. Benar banget.
Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, maksudnya tuh sebenarnya Mas Ibrahim ini memang purely dari diri Mas Ibrahim memang tertarik di bidang musik gitu, atau dari keluarga memang ada kecondongan tertentu gitu yang memang apa ya kayak ngelanjutin keturunan gitu memang untuk musik ini. Kalau keluarga nggak ada sih, kayak Oke. ibuku guru IPS. Oke. Ayahku dulu di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Mm-mm. Nasional, LAPAN. Wow, Sekarang udah jadi Masya Allah. BRIN, udah disatuin kan. Iya. Kakakku pendidikan sejarah. Jadi Oh. aku sebenarnya nggak ada background musik sih. Cuman Oke. aku nemuin kayak musik seru nih pas SMP ketemu teman-teman, Oke. bisa ekspresikan apa yang emang ingin diekspresikan gitu loh. Oh gitu, oke. Nah terus mungkin Mas Ibrahim bisa cerita nih, kenapa sih kayak maksudnya tuh kan kebanyakan dari kita ya kalau sekedar musik atau kayak sekedar seneng gitu ya, paling juga pol-polan kayak dengerin lagu gitu kan, atau mungkin misalkan punya kemauan atau kayak hobi buat apa ya istilahnya main musik, ya udah main musik gitu aja. Nah tapi aku melihat dan aku apa ya ngerasa kayak Mas Ibrahim ini tuh benar-benar kayak mau all out gitu di musik dan sampai akhirnya memutuskan buat composing musik. Nah itu gimana Mas? Dan apa ya dari awal tuh gimana sih ceritanya kok bisa sih composing musik gitu sampai bisa diajakin syuting ke Jakarta kayak gitu gimana Mas? Cerita dong. Jadi awal-awal tuh aku bikin beat itu tuh keinspired sama Rich Brian. Dulu namanya Rich Higa ya. Jadi dia tuh drop lagu Deadstack. Terus aku sama temanku tuh kayak ayo bikin lagu yuk. Aku produsernya nih, dia yang rap gitu kan. Dulu aku belum berani nge-rap gitu. Terus kita bikin beat, aduh itu jelek banget dulu beatnya. Tapi kan improve ya. Beat pertama jelek, kedua jeleknya nggak apa-apa lah, pertama-pertama gitu. ya kan. Dan aku mungkin kalau bikin beat udah nggak kehitung berapa kali ya. Karena emang trial and error, proses trial and error gitu. Jadi nggak bisa langsung bagus gitu. Iya. Dan nanti kita tuh baru sadar bagus tuh ketika ya berarti pengalaman kita udah lumayan ada gitu. Udah 2 tahun 3 tahun aku aja baru ngerasa beatku bagus tuh 3 tahun 4 tahun dan aku baru berani ngejual beatku tuh 2020. 2017 tuh aku masih belum berani. 2020 aku udah mulai jualan beat. Terus kalau jualan beat kan lumayan ada income kan. Itu makin memotivasi lagi untuk bikin beat lagi. Aku mixing mastering juga, collab dengan yang lain. Ada income juga. Jadi itu sebagai side income yang lumayan lah gitu buat nambah-nambah jajan. Iya sih benar. Kan pas kuliah butuh banget jajan tambahan. Oh iya sih benar-benar apalagi anak kos ya. Iya betul banget. Nah itu kalau boleh tahu dari Mas Ibrahim sendiri tuh belajarnya gimana sih Mas? Kan kita tuh banyak nggak tahu ya. Atau mungkin dari Mas Ibrahim kayak aktif sendiri nih buat cari-cari informasi lewat YouTube kah? Terus atau mungkin ngepoin sesuatu gitu sampai akhirnya bisa apa ya istilahnya merancang sedemikian rupa musik, composing musik itu dari awal sampai akhirnya sampai bisa sukses sampai sekarang gitu gimana Mas? Mungkin ini salah satu hal yang spesial dari aku yang menurut aku sendiri adalah aku tuh sangat mudah mengikuti instruksi. Kenapa aku bisa otodidak? Karena misalnya ada orang ngajar cara bikin lagu di YouTube, aku tuh bisa ngikutin stepnya, terus dari ngikutin kita ngemodifikasi, terus dari modifikasi kita bikin versi kita sendiri yang suaranya beda sama versi awal kita niru gitu. Kan tiru, ubah, modifikasi. Amati modifikasi tiru itu ya. Iya benar. Oke. Oh iya. Wow. Terus kalau tentang kayak kan composing musik itu kan bukan suatu hal yang sederhana ya Mas ya. Iya. Maksudnya kalau dari segi kayak alat-alatnya untuk composing itu gimana Mas? Dari awal tuh kayak apakah minjem teman atau mungkin kayak ya udah coba-coba deh beli kayak gitu itu atau gimana? Untungnya sekarang udah ada teknologi, jadi udah ada laptop. Laptop itu ada aplikasi kayak FL Studio, Ableton, Pro Tools. Jadi kita bisa put MIDI, kita nyimpan MIDI di sana dan itu menghasilkan suara. Itu sistem MIDI namanya. Tapi alangkah lebih baik kalau kita punya alat instrumen asli, kayak gitar atau piano, itu lebih baik. Cuman karena pertama itu kan mahal ya. Kedua space-nya butuh banyak juga dan butuh studio yang proper. Jadi ya saya paling pakai gitar listrik sama piano roll MIDI gitu loh. Oke. Jadi memang di rumah emang sudah memadai ya Mas ya, untuk kayak alat musik kayak gitu-gitu ya. Kalau awal-awal nggak pakai itu. Cuman
pas ada income pertama nabung beli, income kedua nabung beli gitu. Oke. Nah itu untuk kayak apa composing musiknya itu benar-benar pure Mas Ibrahim sendiri atau sama teman-teman nih Mas? Kalau awal-awal 2017 sampai 2020 tuh itu awal-awal aku sendiri. Sebenarnya sampai sekarang juga aku picky sih sama orang. Misal aku collab sama musisi tertentu, aku tuh kayak aduh nih orang cocok gak ya vibe-nya. Bukan masalah dia bagus atau jelek, tapi cocok gak vibe-nya gitu loh. Aku tuh ada picky masalah musisi itu gara-gara itu karena sesuai nggak sih sama ini kita iya, gitu sama ya. feel kita gitu sama karakteristik musik kita tuh sesuai nggak sih gitu loh. Bener. Oke, jadi memang gitu ya untuk picky sekali juga sama orang-orang gitu. Terus kalau untuk kerjasama nih kayak sepanjang ini Mas Ibrahim udah kerjasama sama apa aja sih Mas kalau boleh tahu? Aku partnership pertama itu mungkin ini yang salah satu yang paling aku ingat ya karena ini sebelum aku punya angka puluhan ribu stream gitu loh, ratusan ribu stream. Itu partnership sama Believe Music Indonesia. Itu Believe Music tuh distributornya Nadine, Pamungkas dan lain lah. Nah, gitu. Setingkat itu dan ya. Kebetulan dulu aku tuh desain sama Believe 2021. Itu tuh dicat sama manajernya Pamungkas. Tapi aku diajaknya dealnya tuh deal distribution gitu loh. Kan Pamungkas tuh punya label namanya Mas Pam Record kan. Nah itu tuh yang apa sih leadernya atau CEO-nya tuh chat aku. Kebetulan beliau tuh dari part of talent scoutingnya Believe Music Indonesia. Nah itu yang paling aku ingat banget sih soalnya itu udah ngasih kunci ke aku untuk rilis kapanpun dimanapun semau aku nggak usah bayar lagi karena itu sistemnya split jadi 70-30 dan itu sistemnya distribusi gitu. Jadi semuanya punya kita, owns-nya punya kita. Itu kan beda sama desain label. Kalau label major label kayak Universal, itu lagunya misal aku join sama mereka, itu lagunya bukan milik aku lagi. Tapi kalau aku sama Believe, lagunya tetap milikku. Mau take down kapanpun bisa. Gitu loh. Owning rights-nya itu harus penting buat musisi baru nih. Kalian kalau jadi musisi, owning rights itu penting. Jadi sebelum kalian tanda tangan deal sama label, walaupun duitnya gede misal 2 triliun, tetap dilihat owning rights-nya gimana. Karena ada beberapa label yang tricky banget yang mereka nggak mau ngasih owning rights ke musisinya, padahal kan harusnya yang punya owning rights itu ya si musisinya gitu loh. Itu Believe Music. Lanjut lagi, aku ada partnership sama salah satu game terbaru, itu namanya Troublemaker. Gamenya itu developernya orang Indo, namanya Mas Nanda. Nanti search-nya Nanda Gamecom, nama developernya Gamecom ID. Itu mereka salah satu developer indie Indonesia yang purely anticipated banget loh, kayak ditunggu-tunggu banget gamenya. Dan gamers mungkin tahu kali ya. Tahu gamers pasti tahu tuh ya. Dan aku dikasih kesempatan buat ngisi ending lagunya. Jadi kalau kamu main gamenya, kalian main gamenya nih Troublemaker, kalian kalau ending dengar lagunya itu laguku. Dan aku tuh paling senang tuh ini tuh salah satu momen paling senang. Kenapa coba? Aku lihat Bang Windah kan, Windah Basudara streaming lagi main game ini sampai ending, dan dia tuh suka banget lagunya. Terus aku kayak, wah, Bang Windah suka lagu gua. Gitu loh. Dimention gak? Dimention di IG, di repost. Di SG-nya sih sebenarnya. Tapi ya senang aja kayak. Iyalah, akhirnya orang-orang suka gitu loh. Iya, emang bagus gitu. Iya, seneng dong, apalagi kayak karena karya sendiri ya kan. Iya. Wow. Terus ada yang sama USS Fit. Jadi itu collab partnership. Terus yang paling baru itu baru drop hari ini. Iya. Itu aku produce lagunya Willy Winarko sama Kotak. Yang lagu beraksi itu, tapi kan di remix gitu. Aku produsernya kebetulan. Dan baru rilis banget hari ini. Kalau kalian mau denger, cek aja di Spotify. Beraksi Willy Winarko sama Kotak. Ada Mbak Tantring rap di sana. Sumpah, verse 2-nya dengerin aja. Bagus banget lagunya. Dengerin guys, coba nanti dicari ya. Itu sih partnership gedeku. Keren loh. Sampai ya ampun, berarti udah berapa tahun ya? Sekitar 3 tahunan mungkin. Kalau aktifnya 17 kan, dari 17 ya? Iya. Berarti sampai 2023 ini ya. Wah, 6 tahun. 3 tahun belajar, 3 tahun profesional. Kan profesional itu means kamu nyari uang dari pekerjaanmu. It doesn't matter like
profesional karena kamu jago, tapi kalau kamu iseng-iseng itu bukan profesional, kamu masih amatur. Tapi kalau kamu iya, nyari iya, uang iya. dari sana itu masuknya profesional. Wow, keren banget sih Mas Ibrahim ini, ya ampun. Dari tahun 2017 ya Mas ya Iya, berarti? betul. Wow, dari 2017 sampai 2023 ini Iya. masih still selalu mengembangkan Improve, karya-karyanya, iya, terus improvement. improve dia ya skillnya. Oke. Nah, mungkin aku mau tanya nih Mas, aku tertarik nih sama gimana sih sebenarnya dari tahun 2017 itu sampai akhirnya 2023 ini tuh Mas Ibrahim tuh kayak apa ya? Gimana sih sebenarnya cara nge-branding, nge-personal membangun personal brandingnya Mas Ibrahim dari awal yang kayak di 2017 tuh kayak modalnya kayak cuma iseng-iseng coba-coba gitu kan, terus akhirnya sampai bisa profesional, bisa menghasilkan income. Nah itu kayak gimana sih Mas, biar sobat-sobat inspirasi tuh kalau semisal punya ketertarikan nih di bidang musik dan mungkin mau coba buat composing musik sendiri tuh bisa gitu. Nah itu gimana biar bisa dipercaya banyak orang gitu? Oke. Spoiler alert ya. Personal branding itu bukan hanya penting di dunia entertainment, tapi di semua. Even di akademik. Betul. Orang-orang yang punya resume bagus, punya LinkedIn-nya bagus, itu chance dia keterima kerja itu lebih tinggi. Makanya personal branding itu penting. Tapi kita bahas yang musik ya. Oke. Personal branding di musik itu paling utama adalah kamu harus tahu kamu mau ngapain gitu loh. Kalau kamu mau show karyamu, metodenya gimana. Nah sekarang ada TikTok nih. TikTok tuh enak, short video doang semenit. Bisa dong sehari bikin 3 video. Kan satu video 1 menit doang gitu loh. Iya benar. Kayak nggak makan banyak waktu banget kan. Kayak waktu-waktu kosong bisa, malam bisa, habis nugas bisa kan, iseng-iseng. Oke. Dan kedua itu harus konsisten. Bener. Dan ketiga adalah kamu harus tahu fansmu atau viewermu tuh siapa gitu loh. Jadi gini, dalam penyusunan atau nge-build personal branding ini tuh nggak sesimpel kayak aku ngepost hari ini besoknya langsung naik followernya, aku langsung tahu enggak gitu. Karena orang tuh lebih kayak kenal kamu, dia tuh musisi loh, dia tuh udah bikin musik dari tahun segini loh, bener. Dia tuh suka bikin konten di TikTok ngajarin orang-orang gini gitu. Itu sih intinya yang paling penting dari personal branding. Dan jadi sisanya, bertahap ya Mas ya. Oke. Dan sisanya mungkin belajar dari kesalahan aja. Mungkin kadang kalau kita ngepost di waktu-waktu yang gak optimal, mungkin reach-nya gak setinggi di waktu-waktu optimal. Jadi pelajari aja. Karena tiap sosial media punya waktu-waktu sendiri, waktu optimalnya untuk post. Jadi sebisa mungkin ya pakai waktu optimal itulah. Oke. Dan terutama TikTok, karena aku tuh dari 0 follower sampai 8.000 follower tuh itu cuman 20 hari. Sehari tuh 5 video. Sumpah. TikTok keren. itu paling cepet. Kamu bikin video short aja 1 menit, ngebahas apa. Kamu yang bisa dibahas gitu, membahas science, membahas musik, silahkan. Itu nanti naik sendiri. Karena algoritmanya tuh mereka lebih ngutamain yang jumlahnya banyak gitu loh. Bener. Beda sama penggunanya YouTube yang banyak ya. Ya. Jadi kalau Mas Ibrahim sendiri tuh biasanya pakainya TikTok ya untuk ngebangun untuk personal. Sekarang TikTok karena emang lagi naik banget gitu. Engagement-nya naik banget. Kalau buat jualan juga enak di TikTok sekarang. Iya, betul. Tapi kalau selain di TikTok apa sebelumnya? Aku dulu di YouTube, tapi YouTube subscriberku dikit. 8.000 doang. 8.000 kok maksudnya dikit? 8.000 tuh dari 2014. itu dikit banget loh. 2014 sampai sampai sekarang cuma 8.000. Kalau dibandingin sama TikTok kan yang tadi 20 hari dari 0 sampai 8.000 dalam waktu 20 hari kan wow gitu loh. Tapi YouTube tuh lama banget prosesnya. Cuman kalau YouTube tuh kelebihannya mereka di ads-nya sih. Jadi kalau kalau kalian punya steady income itu bakal dari YouTube banget. Karena YouTube tuh stabil banget, viewersnya stabil, subscribernya juga nggak naik turun. Kalau TikTok kita nggak ngonten 2 hari aja turun gitu. Followernya. Gitu. Wow, jadi di sini tuh kita nggak cuma belajar tentang ini ya, tapi sosial media juga dapet nih ya. Wow. Oke. Nah itu emang gimana sih Mas kok kayak Aku tuh speechless banget nih sama Mas Ibrahim tuh kayak kok
apa ya, bisa eksplor banyak hal dan bisa mempelajari dengan cepat gitu untuk aku mau kayak gini nih, aku bisa mulai dari step ini step itu kayak gitu tuh. Itu gimana Mas? Kayak maksudnya tuh cara belajarnya gimana gitu? Tiru amati modifikasi itu sih yang paling penting kalau di Itu musik ya, lagi, tiru oke. amati modifikasi. Mm-mm. Tapi kalau kalian mau belajar aplikasi dan Mm-mm. kalian mau master dalam aplikasi itu gitu loh. Mm-mm. Misal Premiere Pro nih. Mm-mm. Aku jujur aplikasi yang paling aku mahir itu Mm-mm. selain FL dan Ableton itu Premiere Pro, itu aplikasi editing video. Mm-mm. Dan itu butuh waktu lama banget. Passion is the key. Jadi kayak harus rajin tiap hari buka Premiere. Kalian harus tahu mekanisme aplikasinya. Belajar dulu. Layoutnya gimana. Bener. Tombol-tombolnya fungsinya apa. Dan kalian latih gitu loh. Kalau udah latih kembangkan, coba modifikasi ini nih. Takut aja efeknya berubah. Tambah efek ini gitu loh. Premiere itu agak kompleks. Makanya kalian kalau belajar editing Premiere Pro sabar aja. Kalau tahun pertama, tahun kedua masih kagok, emang wajar. Nanti mulai lancarnya tahun ke-3, ke-4. Karena aku belajar Premiere sendiri dari 2014, dari SMP kelas 2 sampai sekarang. Oh, wow. Oke, keren. Sip. Terus ini Mas, kayak jadi kalau dari awalnya tuh Mas Ibrahim sendiri tuh kan composing musik nih. Nah, awal-awalnya tuh jadi dari tahun 2017 tuh udah di Spotify kah atau di mana gitu? Yang tadi aku sempat lihat nih kayak Mas Ibrahim tuh udah ngerilis sekitar 65 ya? Iya betul. Wow, 65. Nah itu bisa diceritain nih Mas, gimana tuh pengalamannya dari awal tuh? Aku awal masuk Spotify itu 2020, itu pakai distributor DistroKid. Kayaknya semua orang tahu deh di musik DistroKid, tapi itu distributor paling murah dulu. Terus aku desain sama Believe. Kelebihannya kita kalau desain sama Believe, sama Universal, sama Warner, kita punya akses langsung ke orang-orang DSP. Jadi aku tuh tiap Jumat kalau rilis tuh udah langganan masuk playlist kayak New Music Friday, Fresh Find, Hip Hop Indo, Rap Indo di YouTube, New Music Alert di Reso. Itu udah kayak langganan karena kita udah partnership sama orang-orang di digital streaming platform tadi loh, kayak Spotify, Apple Music dan lain-lain. Oke. Jadi memang terjun pertama memang coba independen banget. Dan itu susahnya adalah gimana caranya kita sebagai independen bikin fans yang pengen ngebangun kita bareng gitu loh. Jadi kan fansnya nggak kabur gitu loh. Itu agak susah karena independen kan kita modal dikit, kita gak punya akses kemana-mana kan. Mau gak mau kita harus search manual ke listener kita. Denger dong laguku. Denger dong laguku. Harus manual kalau belum punya label. Kalau udah punya label, udah punya distributor, tinggal call manajernya, tinggal kasih ke DSP. DSP kan punya kontrol dari playlist itu. Iya, benar. Wow, gitu ya jadi ya ceritanya. Nah, terus kalau mungkin kan tadi ya untuk nge-highlight yang maksudnya tuh Mas Ibrahim tadi bilang kalau kita tuh harus bisa konsisten dan nge-reach penggemar kita sendiri. Nah, itu kalau dari Mas Ibrahim sendiri membangun kembali lagi ke personal branding maupun kayak apa sih yang Mas Ibrahim tonjolkan gitu, ciri khasnya apa gitu dibanding dengan composing musik lain gitu, sehingga bisa Mas Ibrahim tuh sampai sekarang masih mempertahankan hal itu gitu loh, bisa sukses sampai sekarang. Gimana Mas? Kalau aku itu jadi producing aku tuh lebih ke hip hop dan R&B. Tapi sebenarnya aku bisa produce semua genre. Kamu ngasih project aku dangdut, tak bikinin bisa. Cuman aku dominannya ke sana ya. Hip hop sama R&B. Karena mostly dari aku SMP juga aku tuh dengernya lagu-lagu R&B dan hip hop gitu loh. Kayak Bryson Tiller, Travis Scott, Kanye, terus Taylor Swift juga aku dengar. Mungkin aku belajar pop tuh dari lagu-lagunya Taylor Swift ya. Karena lagu-lagunya itu sangat-sangat eye catching dan mudah dicerna oleh masyarakat gitu loh. Swifties. Oke. Terus kenapa sih Mas kayak kok ambilnya tuh ke genre hip hop atau R&B itu tadi? Karena di Indo jarang. Gitu ya. Jadi memang cari peluang ya. Karena di Indo jarang. Dulu bahkan yang di label, desain label gede kayak Trinity Optima atau Universal itu tuh malah nggak ada gitu loh. Sekarang mungkin udah ada orang-orang kayak
Nayaka, kayak band Utomo yang mereka udah masuk Def Jam kan. Cuman dulu tuh belum ada banget. Dan Saikoji aja dulu awal-awal independen. Saikoji, Iwaka, Laze, Tuan 13 tuh independen. Jadi kenapa hip hop R&B itu punya, menurut saya ya, punya pasar ekonomi yang lumayan, karena banyak banget orang-orang yang mau nyoba genre baru itu. Dan artis-artis yang udah terkenal juga banyak yang mau nyoba genre itu. Kayak kalau dicek albumnya Rizky Febian yang Merona itu R&B banget, yang baru itu. Terus Shirley Seinavia juga pernah drop, itu R&B banget. Dan banyak banget musisi-musisi Indo yang di label gede kayak Universal Indonesia, mereka mau nyoba, nyoba nih bikin gaya musik gini gitu loh. Gaya musik barat disebutnya. Lebih sering dengernya gaya musik barat gitu. Oke. Jadi memang karena memang cari peluang ya Mas ya. Betul, cari peluang. Benar. Oke. Bagus sih, bagus. Oke, mungkin aku tanya sih Mas, sebagai kan Mas Ibrahim sendiri nih sebagai mahasiswa biologi yang tentunya tuh tertarik dengan penelitian dan lebih condong ke akademik nih. Nah, tapi fakta lainnya Mas Ibrahim ini juga merupakan orang yang tertarik pada seni musik sehingga mampu membuat suatu musik. Nah, boleh di-spill dikit dong mengenai langkah-langkah pembuatannya itu tadi. Terus atau ada nggak sih skill tertentu yang dibutuhin gitu dalam composing musik sendiri? Yang paling penting dari composing music itu adalah banyakin referensi dengan mendengarkan lagu-lagu dari berbagai genre gitu, berbagai genre. Jadi jangan denger pop doang, jangan denger hip hop doang. Coba denger dangdut sekali-kali, coba denger folk, denger funk, denger reggae. Ketika kita punya akses ke semua genre itu, kita bisa kayak mengkombinasikan dan membuat sesuatu yang baru gitu loh. Dan itu yang paling penting. Kedua adalah harus sabar belajar aplikasinya. Karena mungkin pas dilihat dulu ya, pas belajar FL, pas aku buka FL Studio, ini apaan toh? Tombolnya ra iso digeser-geser. Ini gak bisa ke bawah lah, ini kok kepencet malah ke close gitu. Gitu. Harus benar-benar patient, tekun, dan mau mencoba trial and error aja sih. Itu aja sih kalau dari aku. Sebenarnya referensi dan keahlian software itu yang paling penting. Referensi dan keahlian software. Jadi lebih explore sendiri sama coba cari-cari informasi dari luar gitu ya Mas ya. Betul sekali. Belajar sendiri. Oke. Tapi selama Mas Ibrahim belajar sendiri gitu, pernah nggak sih kayak struggle gitu? Kayak maksudnya tuh kalau udah misalkan udah belajar ini nih, nah terus nemuin suatu struggle. Nah itu tuh kayak gimana sih? Apakah Mas tuh coba cari-cari dari informasi lain kah, atau mungkin tanya, atau gimana tuh buat ngatasi struggle-nya? Struggle yang paling kuat ya di musik menurutku yang aku lalui dari 2017 ini adalah belajar mixing dan mastering. Itu aku belajar 3 tahun, 2 tahun aja. Sampai sekarang aku ngerasa mixingku masih kurang dikit aja gitu. Karena mixing itu pertama kalian butuh telinga yang bagus. Kalian bisa ngedengar semua frekuensi suara dari frekuensi bawah, bass sampai high. Terus kalian harus punya studio monitor yang bagus. Terus harus punya ruangan yang kedap suara dari luar dan gak ngegema nih, kayak ruangan ini kan gak ngegema. Harusnya ruangannya gini. Cuman bikin ruangan gini kan mahal banget ya. Gak mungkin anak kosan bikin gini, gak mungkin kan. Gitu. Kalau mau nanya lagi silakan tanya aja di IG, nanti tak jawab. Gas aja sih teman-teman ya, sobat inspirasi. Mungkin kalau dari sini nih udah kayak kok kayaknya seru banget deh ngobrolin musik nih sama Mas Ibrahim. Nah mungkin bisa reach out langsung nih ke Mas Ibrahim sendiri. Mungkin bisa langsung datengin ke kelasnya mungkin kali ya. Atau nanti mungkin lewat sosial media kita kasih coba ya. Oke. Boleh kan Mas kalau tanya-tanya gitu? Silakan. Boleh banget loh teman-teman ya. Oke. Nah terus ini aku mau tanya dong Mas, kayak ceritain dong salah satu karya musik yang paling berkesan gitu menurut Mas Ibrahim sendiri. Dan kenapa sih kok bisa jadi karya yang paling berkesan gitu? Oke. Mungkin lagu favoritku of all time ya dari aku bikin lagu sampai sekarang tuh, itu cek judulnya Cold Summer. Cold Summer. Itu tuh sebenarnya lagu yang aku bikin karena aku kangen rumahku pas dulu baru pindah ke kosan.
Oh gitu. Jadi kan aku kan dari Kuningan kan. Iya. Jadi kalau lagi kemarau tuh tetap dingin. Oh. Karena di Kuningan itu di gunung gitu kan. Apa judulnya Cold Summer kan. Jadi walaupun tetap lagi kemarau lagi summer tetap dingin gitu loh. Dan lirik-lirik lagunya tuh itu mungkin salah satu lirik terbaik yang aku tulis gitu loh. Lagunya sebenarnya simple rap gitu. Cuman aku suka liriknya, terus kayak feeling itu correlate dengan banyak orang gitu loh. Dan orang-orang juga banyak yang suka lagunya gitu. Jadi kayak ini kayaknya lagu paling favorit aku. Oke. Sebenarnya kayak gitu Mas Ibrahim sendiri kayak terinspirasi dari mungkin komposer musik lainnya gitu kah, atau memang apa ya, udah deh coba gitu-gitu aja gitu, atau gimana? Nah, kalau Cold Summer itu sebenarnya keinspirasi sama lagunya J. Cole. J. Cole tuh Jermaine Cole, dia rapper di Amerika. Namanya Cold Summer. Tapi itu hampir ini ya. Tapi temanya beda. Oh. Kalau Cold Summer tuh dia lebih nyeritain, kan J. Cole tuh dulu dia pindah dari North Carolina, which is city kecil, kota kecil di Amerika, ke New York buat mengejar mimpi. Kayak kita semua pindah ke Solo untuk mengejar mimpi gitu kan. Asik. Nah, dia tuh nyeritain kayak seberapa hektiknya sih di New York itu. Dan dia tuh sebenarnya kangen sama kota lamanya. Cuman kan dia nggak bisa balik ke kota lamanya karena dia ingin mengejar mimpi gitu loh. Jadi harus ada yang dikorbankan. Sedangkan kalau Summer tuh lebih ke kayak aku kangen kotaku karena itu tempat aku dilahirkan gitu loh. Jadi ya sejauh apapun, sesukses apapun, aku kalau tua maunya balik ke kotaku gitu. Nah terus kalau dari Mas Ibrahim sendiri sebenarnya punya nggak sih artis atau komposer musik yang emang jadi apa ya, Mas Ibrahim tuh suka banget sama karya-karyanya dia gitu, role model, nah maksud aku gitu ya. Aku kalau beatmaker tuh J. Cole ya, karena dia nge-rap juga tapi dia bikin beatnya sendiri. J. Cole. Terus kalau produser only mungkin Mike Dean ya, karena Mike Dean itu dia jago banget mainin synthesizer, jadi dia bisa bikin feel sebuah lagu itu jadi sangat-sangat dramatis gitu loh. Terus ini nggak banyak orang tahu sih, namanya Ludwig Göransson kalau nggak salah. Dia tuh yang bikin track Redbone-nya Childish Gambino, sama dia tuh bikin semua scoring lagunya Black Panther. Jadi kalau nonton film Black Panther itu semua scoring dia, lagu-lagunya itu scoring dia semua. Dan itu alat musik asli semua, dari mulai drumnya dan lain-lain. Jadi sangat-sangat otentik gitu. Ludwig itu hampir semua tracknya itu tuh alat musik semua asli, dimainin, direkam di mic gitu loh. Keren sih. Oke, nah aku mau tanya nih Mas, kayak apa sih yang jadi alasan Mas gitu buat milih suatu media nih, ngomongin media ya, media Spotify, Apple Music, YouTube, SoundCloud, dan Tidal gitu sebagai sarana publikasi karya-karyanya gitu. Nah itu sedangkan ada banyak media lainnya kan di luar sana. Nah itu kenapa Mas memilih itu? Mungkin itu kan tadi ada 6 ya. Sebenarnya aku tuh kalau disuruh pilih satu, aku tuh bakal pilih Spotify. Karena mereka tuh ngedengerin musisi. Di Apple Music kalau mau masuk playlist, kalau kamu nggak punya label susah. Tapi kalau di Spotify masih bisa gitu loh. Dan aku pernah masuk playlist saat aku masih di DistroKid, saat aku masih independen. Udah 3 kali kalau 4 kali. Tapi pas aku masuk label ya jadi 20 kali, 30 kali sih. Jadi berkali-kali lipat, karena emang orang dalam, mungkin maksudnya orang dalam ya. Kita kan bisa langsung reach out gitu loh. Kalau ada label gitu loh. Karena juga mungkin Spotify kan universal ya Mas. Iya benar. Siapa sih yang nggak tahu Spotify? Siapa sih yang nggak tahu ya kan? Kita hari-harinya tuh mungkin nggak bisa lepas dari Spotify kali ya. Galau-galau aja juga pakai Spotify ya. Oke. Nah terus apa sih tantangan gitu yang udah dialami Mas Ibrahim gitu dalam composing music ini? Nah mungkin apakah pernah gitu ngalamin namanya creative block gitu? Nah itu gimana sih kalau memang pernah ngerasain itu, ngalamin itu, gimana cara mengatasinya? Kalau creative block atau writer block itu sebenarnya situasi ketika kita merasa semua karya yang kita bikin itu jelek. Cara mengatasinya adalah seminggu jangan bikin karya dulu, istirahat dulu aja. Coba main sama temen, jangan di dalam kos terus. Kan kalau aku bikin beat dalam kos terus kan. Iya. Coba main,
coba jalan-jalan ke Tawangmangu misal, coba jalan-jalan ke pegunungan atau ke pantai kalau suka pantai. Kayak balik ke rutinitas normal, nanti itu tuh bakal kayak switch-nya tuh flip lagi tuh kayak ayo aku siap kerja lagi nih, bikin lagi. Emang butuh refreshing aja sih kalau writer block itu. Dan kebanyakan writer block itu bisa diatasi dengan cara itu, setauku ya. Karena aku sering writer block, tapi gampang atasinya karena aku kalau writer block langsung keluar, langsung main gitu loh. Udah tahu caranya ngatasin diri sendiri dan udah kenalin diri sendiri gitu ya. Kalau aku sih writer block lebih ke main sendiri ya, maksudnya lebih ke alam gitu. Tapi kalau kalian lebih suka sama teman-teman kalian silahkan. Tapi kalau aku lebih suka sendiri, lihat pemandangan gitu loh. Oke. Oh iya, tadi aku tuh sempat sebelum ini Sobat Inspirasi, sebelum aku podcast ini tadi ya, aku tuh sempat ngobrol-ngobrol nih sama Mas Ibrahim nih. Nah, nyinggung-nyinggung soal PKKMB nih. Ternyata background gema suara ini tuh sebenarnya di up di Spotify itu juga karena Mas Ibrahim ini nih. Wow, for your information loh. Wow, itu biar gimana sih bisa Mas? Dengar. Iya, bener. harus dengar sih itu sih. Kan dulu, karyanya Mas. Dulu maba dulu kalau mau ngapalin lagu harus buka YouTube dulu. Nah, terus ada bener. iklan. Kalau sekarang Spotify tinggal pencet doang, diulang-ulang bisa gitu. Bener. Di Spotify ada. Terus bisa di ini ya, di add di kalau kita nge-snap IG juga. Bisa, TikTok bisa. Iya. Gak ada alasan lagi untuk gak hafal. Oh iya, harus dihafal ya benar. Oke, aku juga kemarin bikin snap itu sih. Iya. Nah, mungkin tadi kita udah ngobrol banyak nih tentang musik nih. Nah, tapi mungkin di for your information nih teman-teman. Jadi Mas Ibrahim ini tuh nggak hanya tertarik di bidang musik. Jadi yang aku tahu dari beliau ini juga tertarik dalam bidang fotografi nih teman-teman. Nah, FYI juga. Jadi tahun 2022 kemarin kan kita tuh sempat ada kegiatan atau suatu acara yang namanya Olimipade nih. Nah, pasti teman-teman FMIPA udah nggak asing lagi dengan nama itu ya. Karena juga tahun ini kita juga ngadain hal itu. Dari Mas Ibrahim ini tuh sebenarnya dia itu menang di bidang fotografi dan mendapatkan juara favorit di lomba fotografi Olimipade 2022. Thank you. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman penasaran nih sama Mas Ibrahim sendiri nih. Mungkin bisa diceritain dong Mas, kenapa sih kok tertarik dalam bidang fotografi itu sendiri gitu. Oke. Mungkin gue tambahin ya, fotografi dan videografi. Oke. Fun fact aja ya, aku tuh sebenarnya fotografi itu lebih ke kayak hobi doang. Tapi dulu videografi itu mungkin kalau ditanya prestasiku paling banyak di mana itu di videografi. Karena dulu SMA itu aku juara umum film pendek itu 4 kali. Itu Atikan Jabar finalis. Film pendek tentang hidroponik itu di Unpad. Film dokumenter sampah plastik itu di WJEC, West Java English Competition 2019. Sama Kowe Indonesia itu finalis juga. Kowe Indonesia itu, jadi kalau nggak tahu Kowe, mereka bikin produk kayak AC gitu. Mereka masih ada partnership sama Midea sebenarnya. Jadi aku kalau videografi itu emang, aku tuh sebenarnya dulu tuh maunya join jurusannya film. Cuman nggak boleh sama ibuku. Begitu ternyata guys, gitu ya. Begitu. Pengennya film isi, tapi nggak boleh. Gitu. Jadinya bio. Terus kenapa kesini ke biologi nih? Karena kan safe route-nya Indonesian people kan just take like eksakta. It's just safer, you know. Iya. Kayak kalau udah kamu ngambil jurusan kalau nggak teknik ya yang ada IPA-IPA-nya gitu. Kalau nggak hukum, kalau nggak statistika atau apa gitu loh. Yang seni nanti gimana gitu kan. Tapi kan balik lagi perspektif orang beda ya. Iya, setiap aku juga menghormati perspektif orang tua aku gitu kan. Toh pun juga meskipun Mas Ibrahim ini mungkin awalnya tuh nggak dibolehin buat kayak kuliah di ISI gitu kan, buat ke bidang seni, maksudnya benar-benar kayak meluncur di dalam seni full gitu kan. Tapi
sejauh ini Mas Ibrahim kan bisa ya, kayak maksudnya Alhamdulillah. alhamdulillahnya tuh bisa bertahan, bahkan bisa terus meningkatkan Amin. improve ya, Iya. improve skillsnya juga di bidang musik, di bidang videografi. Tapi sampai sekarang juga tetap masih ini Mas, kayak aktif di bidang videografi, fotografi juga. Lebih ke konten kayak vlog gitu sih, konten vlog, konten di TikTok gitu. Juga ya. Soalnya Oke. kalau dulu videografi itu tuh filmmaking beneran loh. Jadi beneran bikin film kalau dulu pas Oke. SMA. Aku tuh kangen bikin filmnya. Oh iya. Kalau iya. videografinya sih sebenarnya ini gini juga udah videografi ya sebenarnya. Iya benar. Okay. Tapi itu Jadi lebih ke kayak filmmakingnya gitu loh. Karena kan kita kerja sama tim. Bener. Oke. Jadi posisinya Mas Ibrahim ini dulu waktu videografi itu kayak memang jadi ini ya Mas, sutradara. Enggak, saya bagian DOP. Saya yang ya apa sih, ngatur perspektif, terus ngatur kameranya. Wow. Terus ngeditnya juga. Jadi kalau memang idenya kan di sutradaranya. Oh, nah, iya, sutradara itu teman saya, Dede. Kalau dia kuliahnya film di UPI. Oh, gitu. Perfilman UPI, film dan televisi UPI. Oke. Wow. Banyak banget ya pengalamannya Mas Ibrahim ini ya. Oke. Alhamdulillah. Oke. Nah, terus ini sih Mas, aku mau tanya. Ini Mas Ibrahim bisa ceritain dong pengalaman selain komposer musik gitu dan fotografi maupun videografi ini. Selain itu di bangku perkuliahan. Ada nggak? Aku jadi asesor atau penilai di ASIIN. ASIIN itu akreditasi internasional dari Jerman, Badan Akreditasi Internasional. Mereka ngakreditasi bidang-bidang sains kayak biologi, kimia, fisika gitu. Keren. Aku udah ada 2 kali pengalaman. Pertama di Unila, Universitas Lampung, itu akreditasi Bachelor of Biology. Sama yang satunya di UGM, itu 4 prodi. Itu S2 bioteknologi, S2 biologi, S1 biologi, sama S1 apa sih itu, peternakan. Dan yang paling aku ngerasa banyak banget pengalaman itu pas ke UGM kemarin, karena aku ketemu banyak banget. Berarti baru banget kemarin ya? Iya, Mei. Mei. Baru beres kemarin SAR-nya. Oke. Kemarin ke UGM tuh karena mungkin ini sangat ngefek di akademikku ya. Karena aku tuh ketemu banyak banget orang penting gitu loh. Rektor, dekan. Aku masih ingat tuh, kita satu meja gini pas mau makan ya. Ini dekan. Yang satu bahas saya dulu tesisnya ini, saya dulu disertasinya ini. Saya wah, ini idenya bagus ini. Saya bisa mengaplikasikan gitu. Jadi memotivasi untuk saya belajar lagi gitu loh. Jadi mungkin di akademik, mungkin saya cinta musik gitu ya. Cuman mungkin di akademik juga bisa gitu loh. Karena motivasinya ada. Dan kebetulan mungkin dosen yang paling memotivasi saya kalau di sini Bu Elisa Herawati, Dr. Elisa Herawati. Mungkin kalau bukan karena beliau, aku nggak bisa ikut ASIIN ini. Karena dulu beliau yang ngajak aku untuk join ini. Dan alhamdulillahnya saya dan beliau bisa jadi asesor pas di UGM ini. Dan insya Allahnya kedepannya bisa lagi jadi asesor gitu loh. Oke. Amin insyaallah. Sebenarnya tuh ASIIN ya Mbak. Iya, ASIIN. ASIIN tuh gimana sih Mas? Mungkin sobat-sobat inspirasi tuh masih asing gitu tentang ini. Asesor tuh tadi ya. Oke, mungkin aku jelasin secara singkat padat jelas ya. Oke, boleh. Nah, misal suatu kampus itu pengen punya akreditasi internasional. Akreditasi internasional kan bentuknya banyak ya. Nah, ASIIN itu salah satu lembaga yang emang cukup populer di Indonesia. Dan lembaga kayak UI, ITB, UGM itu udah pakai gitu. Dan UNS juga kita dulu ASIIN itu kimia sama biologi pas 2021. Nah, yang nanya asesor itu tugasnya apa? Jadi kita nanti sebelum melakukan asesor ini, melakukan penilaian ini ke suatu kampus, kita bakal dikasih namanya SAR, Self Assessment Report. Self Assessment Report itu akan didiskusikan dengan 5 orang ahli. Salah satunya saya kan ahli dari bidang dan perspektif pelajar, mahasiswa. Terus ada yang dari stakeholder, ada yang dari teacher, ada yang dari
instansi. Kemarin kebetulan saya ditemani dengan 4 peer saya. Dari UNS itu Dr. Elisa Herawati, terus dari Jerman itu ada Dr. Sonia, dan ada 2 dari Jerman juga sama, itu Dr. Ralf sama Dr. Matthias itu dari Jerman juga. Dan kita obrolannya tuh lebih ke kayak kampus ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Misal kalau UNS nih, kalau ngomong-ngomong apalagi biologi ya, mungkin MBKM-nya bisa di-push lebih. Nah, kita kasih solusi ke mereka gitu loh. Dan kalau mau dapat akreditasinya ini harus diperbaiki. Kita kasih kurun waktu setahun gitu. Nanti kita dapat self assessment-nya balik, kita cek datanya. Oh, ini udah bener nih, udah dapat sertifikat internasionalnya untuk berapa tahun, bisa 5 tahun gitu loh. Gitu. Jadi memang kayak sistemnya untuk mencari akreditasi. Iya, itu akademik banget. Itu sarannya itu panjang loh, Mbak. Itu 70 halaman. Wow. Dan itu makanya kita bagi, soalnya kan tim ya. Ya, tim banget. Jadi nanti ada dosen yang lebih ke ngebahas SKS-nya. Ada yang ke pembelajarannya. Oh, jadi memang terbagi-bagi gitu. Betul. Ya poinnya. Oke. Wow. Nah, terus kenapa sih kok turut andil gitu di ASIIN di UGM dan Unila waktu itu, Mas? Maksudnya tuh kayak apakah memang tiba-tiba terus kayak dicomot sama Bu Elisa itu tadi gitu, atau mungkin kayak apa ya, udah denger-denger dari cutting terus coba deh ikut gitu, atau gimana? Jadi kebetulan yang dari bio tuh setahu saya baru saya doang di ASIIN. Jadi bukan dari cutting kebetulan. Dan aku tuh dipilih sama Dr. Rainer langsung. Dr. Rainer Arnold itu project manajernya ASIIN. Itu langsung ditawarin untuk jadi asesor. Alasan aku ikut pertama pengalaman. Kedua, jalan-jalannya kan gratis ya. Karena kan main ke UGM di hotel ini gratis. Ketiga, honornya lumayan. Jadi kita selain dapat pengalaman juga dapat honor ya? Iya, lumayan honornya. 700 euro sekali. Setara dengan 12. Wow. Sekali asesor. Sekali asesor ya. Iya, saya baru 2 kali. Tapi baru 2 kali. Tapi itu untuk mahasiswa ya. Kalau untuk dosen itu sekitar 4.000, 3.000 juga. Aduh, oke. Tapi fun fact ya, ini sedikit fun fact ya. Itu tuh kalau kita dibandingkan dengan berapa biaya kampus bayar ke ASIIN untuk akred, itu tuh dikit banget, itu 0, berapa persen. Karena setauku kampus tuh bayar untuk akreditasi ASIIN itu antara 800 sampai 1 M. Untuk akreditasi 2 sampai 3 klaster. Ya semahal itu. Dan kita cuma dapat berapa persen ya mungkin. Jadi 700 euro tuh ya kan. Apa sih? Begitu kan. Ternyata ya. Ya begitu. Jadi memang kalau proses akreditasi itu panjang ya. Panjang banget. Itu 4 bulan lebih. Mungkin ini ya adik-adik tingkatnya Mas Ibrahim mungkin kali yang lihat podcast ini nih, mungkin bisa di spill gitu tentang ASIIN nanti, atau mungkin kalau mau tanya tentang ASIIN ini bisa banget langsung ke Mas Ibrahim ya teman-teman ya. Bisa jadi penerusnya Mas Ibrahim ini nih. Amin. Oke. Nah, mungkin tadi kita udah ngobrol banyak nih soal dari mulai komposisi musik, terus fotografi, videografi, terus bahkan di akademik ini tuh Mas Ibrahim juga sempat dimintain tolong buat join di ASIIN itu tadi ya. Nah, mungkin teman-teman berpikir nih kayak sebenarnya gimana sih Mas bagi waktunya gitu. Kan apalagi tadi kalau aku sih kayak ngerasanya Mas Ibrahim ini tuh benar-benar bisa banget dalam pembagian waktunya, bisa konsisten gitu untuk composing musik juga, tapi di sisi lain itu juga aktif juga di akademiknya gitu. Nah, itu gimana? Mungkin ini buat anak-anak biologi yang akan datang ya. Biologi itu terkenal dengan laparannya yang panjang. Nah, benar. Cuman saya harap untuk ke depan laparannya nggak panjang ya, karena kemarin udah ngobrol dengan dosen juga, semoga agak dipendekin. Karena ini ngaruh ke ASIIN kita nanti. Karena biologi insya Allah tahun depan kita akreditasi ASIIN. Dan
Dan itu dilihat banget metode pembelajarannya gitu. Dan improvementnya semoga ala prakteknya nggak terlalu konvensional banget lah. Soalnya panjang banget di biologi itu. Cara bagi waktunya gimana? Mungkin kalau saya, tapi ini nggak tahu bagus atau enggak. Kalau aku ngerjain laprak, kalau sekiranya nambahnya nggak gede, aku ngerjainnya biasa aja gitu loh. Jadi kayak ada orang ngerjain bagus banget, itu A nilainya. Tapi aku ngerjain biasa aja udah dapat B+ atau B kan ya udah aman gitu loh. Mending waktu sisanya, sisanya dipakai buat belajar skill lain. Soalnya gini loh, untuk bikin laprak yang bagus, untuk dapat A, itu tuh 15 halaman, 14 halaman, jurnal 20 buah. Kalau menurut saya, mending kita jurnal 4-5 deh, 4 atau 5 buah, sisanya buat belajar skill lain. Jadi nanti kita lulus kuliah bukan hanya bisa citasi jurnal, tapi bisa skill lain juga gitu loh. Bisa ngedit, bisa ngedit, bisa ngatur sosial media, bisa bikin lagu. Pokoknya anything that you can do gitu loh. Jadi bagi waktunya, porsi waktunya gitu. Bener. Tapi balik lagi, kalau kalian mau personally the best in academic, nggak apa-apa, itu nggak salah dapat A. Cuman kalau menurut saya ya mending dibagi aja gitu loh. Toh B+ sama A kan bedanya sebenarnya nggak terlalu jauh ya, gitu. Jadi kembali ke diri masing-masing juga ya Mas ya, gimana fokusnya kita, gimana niatnya kita juga gitu. Betul banget. Oke. Nah mungkin ini tadi kita nggak kerasa nih udah berapa menit ya kita ngobrol ini, mungkin hampir sejam juga ya. Nah terus mungkin dari Mas Ibrahim sendiri mungkin ada closing statement gitu, atau mungkin tips trik gitu buat teman-teman sobat inspirasi biar bisa termotivasi, mungkin nanti mungkin tertarik di bidang composing musik juga, atau mungkin di bidang videografi ataupun fotografi kayak gitu. Nah mungkin dari Mas Ibrahim bisa. Mungkin buat teman-teman inspirasi, yang pertama selalu terinspirasi ya. Selalu dapat inspirasi untuk membuat hal baru. Terus harus nyari inspirasi juga, dan kalau bisa menginspirasi yang lain, alhamdulillah lebih baik. Kedua, mungkin manajemen waktu itu penting sih. Jadi kalau kalian mau nge-reach banyak hal dalam satu waktu, harus ada yang dikorbanin gitu loh. Gak semuanya bisa dapat A, terus ikut ASIN, terus bikin musik kayak gini, nggak bisa. Harus ada yang korbanin. Mungkin dikorbanin dikit gak apa-apa lah, nilai diturunin. Berarti skala prioritas skala prioritas dilihat. Gitu loh. Dan ketiga adalah, walaupun kalian hidup di lingkungan yang purely akademik, bukan berarti kalian harus purely akademik gitu loh. Karena dosen-dosen di sini tuh sebenarnya sangat suportif ke non akademik kalau di bio ya. Dan di bio tuh kalau misal ada anak yang punya prestasi non akademik, boleh dimasukkan ke daftar prestasi gitu loh. Dan itu bakal diapresiat oleh prodi gitu loh. Kalau di bio ya, di bio. Makanya di bio tuh alhamdulillah dosennya baik-baik. Gitu. Baik-baik ya Mas ya. Bener kan baik, sumpah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah jadi teman-teman, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol santai, udah ngobrol-ngobrol banyak hal, sampai bisa ke composing music, bisa ke videografi, bisa ke fotografi, terus tadi juga mampir ke akademik ASIN jadi asesor. Nah banyak banget hal yang bisa kita ambil nih dari obrolan kita pada episode kali ini. Nah tapi mungkin sayang sekali episode kali ini harus kita akhiri dulu. Tapi jangan sampai lupa teman-teman sobat inspirasi, untuk selalu stay tune terus, untuk selalu mantengin kita, nontonin kita lagi di episode-episode setelahnya, supaya nanti kita karena kita nanti tuh setiap episodenya itu memberikan tentunya bisa dapat berbagai insight, kita juga belajar bareng, kita juga dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu, yang pastinya nanti bisa menginspirasi dan juga memotivasi kalian buat lebih berprestasi gitu, baik di bidang akademik maupun non akademik. Nah sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ibrahim. Iya, terima kasih. Maaf kalau lama ya ngobrolnya. Gak apa-apa sih. Mungkin ini teman-teman sobat inspirasi juga pada masih stay ini di sini ya. Karena emang seseru itu ngobrol sama Mas Ibrahim ternyata.
Oke, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya buat join dan buat bisa bergabung di podcast Inspirasi ini. Semoga juga dengan apa yang udah di-sharingkan sama Mas Ibrahim ini bisa menginspirasi teman-teman sobat inspirasi di luar sana. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bisa tertarik juga di bidang composing musik barangkali. Amin. Nanti jangan ragu juga buat reach out sama Mas Ibrahim sendiri kalau mau tanya-tanya seputar apapun itu yang udah kita bahas kali ini ya. Itu boleh banget ke sosial medianya, ke YouTube-nya mungkin, ke TikTok-nya mungkin, ya kan? Oke. Nah, mungkin dari aku juga, aku Rosi Chelsea Taziza Rahma Putri izin undur diri dalam episode podcast Inspirasi kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang begitu banyak dan begitu bermanfaat dari episode kali ini. Dan jangan sampai lupa untuk ikutin terus podcast Inspirasi episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa inspirasi inti persepsi muda-mudi berprestasi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.